Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang fungsi dari masdar. Pembahasan masdar berdasarkan jenis sudah kita bahas pada pembahasan masdar dan cara pembentukannya. Di sini kita akan fokus membahas fungsi masdar dalam hal menasabkan ma'mulnya sebagaimana fiil menasabkan maf'ul bih. Terkait daripada fungsi masdar ini, masdar bisa berperan sebagai apapun, seperti menjadi mubtada, maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul li ajli, fa'il, isim majrur, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, pada materi kali ini kita akan fokus membahas fungsi masdar dalam menasabkan ma'mulnya ketika dia menempati posisi fi'il. Kita perhatikan lafadz ajabtu min darbika khalidan. Ajabtu kagum siapa saja min darbika dari memukulmu khalidan kepada Khalid. Dalam susunan ini, siapa yang dipukul atau siapa yang menjadi sasaran? Yang menjadi sasaran dari pukulan itu adalah Khalid. Kemudian siapa pelakunya? Pelakunya ini adalah kamu, yang dalam hal ini berupa dhamir ka. Kemudian apakah lafadz darbika ini yang mengandung makna memukul? Apakah dia termasuk dari kata kerja? Bukankah kata kerja yaitu memukul itu harus berupa fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Dari memukul ini bisa berupa fi'il madhi, yang manakala di sini dibentuk fi'il madhi akan menjadi darabta. Kemudian bisa juga berupa fi'il mudhari' yang nantinya akan berupa lafadz tadribu. Lalu di manakah di sini kata kerjanya? Sementara lafadz darbi di sini adalah merupakan kalimat isim karena memang sebelumnya didahului oleh huruf jar. Memang pada umumnya kata kerja yaitu kata-kata memukul seharusnya menggunakan kalimat fi'il, baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Namun pada contoh ini posisi yang seharusnya ditempatin oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' ini digantikan dengan fungsi masdar yang dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Jadi dalam hal ini lafadz darbika yang merupakan masdar ini posisinya menggantikan posisi daripada kalimat fi'il, baik fi'il tersebut fi'il madhi maupun fi'il mudhari', sehingga lafadz darbika yang merupakan masdar di sini dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il, yaitu dia memiliki pelaku yaitu fa'il dan dia juga memiliki maf'ul yaitu sasaran dari pekerjaan. Masdar dapat berfungsi sebagaimana kalimat fi'il, yaitu dia dapat menasabkan ma'mulnya. Ini terdapat beberapa ketentuan atau beberapa syarat. Yang pertama yaitu masdar harus menempati di tempatnya fi'il. Kita perhatikan contoh yaitu lafadz dorban khalidan. Lafadz dorban di sini adalah merupakan masdar yang menempatin posisi daripada fi'il amar, yang dalam hal ini dia berfungsi menasabkan kepada lafadz Khalid. Jadi Khalid di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Apabila lafadz dorban di sini dikembalikan ke dalam bentuk fi'il amar, maka akan menjadi idrib khalidan. Idrib hendaklah memukul siapa kamu? Khalidan kepada Khalid. Kemudian kedudukan daripada lafadz idrib di sini digantikan dengan lafadz dorban sehingga menjadi dorban khalidan. Dorban hendaklah memukul sungguh siapa kamu? Khalidan kepada Khalid.
Ini adalah contoh masdar ketika menjadi amil yang berfungsi menasobkan kepada maf'ul bih. Dia sedang berperan sebagai pengganti dari posisi fi'il amar, yaitu lafadz idrib. Kemudian kemungkinan selanjutnya, lafadz dorban di sini tidak dianggap sebagai pengganti posisi daripada fi'il amar, melainkan dimungkinkan dia itu sebagai maf'ul mutlak dengan memperkirakan fi'il yang dibuang, dan perkiraannya adalah lafadz idrib dorban khalidan. Idrib hendaklah memukul siapa kamu, dorban dengan memukul sungguh, khalidan kepada Khalid, atau hendaklah kamu sungguh-sungguh memukul Khalid. Jadi dalam hal ini lafadz dorban di sini kedudukannya sebagai maf'ul mutlak dengan memperkirakan kalimat fi'il yang dibuang, yaitu lafadz idrib. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Kemudian syarat atau ketentuan yang kedua, yang mana masdar tersebut dapat menasobkan ma'mulnya adalah posisi daripada masdar di sini harus memungkinkan ditempatin oleh an atau ma masdariyah dan fiilnya. Jadi sekali lagi, ketentuan yang kedua, posisi masdar ini harus memungkinkan ditempatin oleh an atau ma masdariyah beserta fiilnya, yang dalam hal ini biasa disebut dengan masdar muawwal. Contohnya seperti lafadz a'jabani borbuka zaidan. A'jaba membuat kagum, ni kepadaku, borbuka apa pukulanmu, zaidan kepada Zaid. Kita perhatikan lafadz borbuka yang dalam hal ini adalah merupakan masdar yang berperan sebagai fa'il dari lafadz a'jabani, dan dia dapat berfungsi menasobkan kepada lafadz zaidan. Jadi lafadz zaidan ini kedudukannya sebagai maf'ul bih daripada lafadz borbuka. Sekarang kita coba mengganti posisi daripada lafadz borbuka di sini dengan an atau ma masdariyah beserta fiilnya, sehingga menjadi a'jabani an borobta zaidan. A'jaba membuat kagum, ni kepadaku, an dorobta apa telah memukul siapa kamu, zaidan kepada Zaid. Atau diganti dengan lafadz an tadriba. A'jabani an tadriba zaidan. A'jaba membuat kagum, ni kepadaku, an tadriba apa memukulnya kamu, zaidan kepada Zaid. Atau juga diganti dengan lafadz ma tadribu. A'jabani ma tadribu zaidan. A'jaba membuat kagum, ni kepadaku, ma tadribu apa memukulmu, zaidan kepada Zaid. Dari contoh-contoh ini bisa disimpulkan bahwa posisi daripada lafadz borbuka di sini yang merupakan masdar bisa digantikan dengan an atau ma masdariyah beserta fiilnya. Dalam contoh yang ini digantikan dengan an masdariyah beserta kalimat fiil setelahnya. Pada contoh selanjutnya di sini digantikan dengan ma masdariyah dan kalimat fiil setelahnya. Jadi dalam susunan ini masdar dapat menasobkan kepada ma'mulnya. Kemudian yang ketiga, masdar tidak boleh dibentuk tasghir, yaitu dibentuk dengan makna kecil. Jadi syarat yang ketiga ini, agar masdar dapat berfungsi sebagaimana kalimat fiil, yaitu dapat menasobkan ma'mulnya, bahwa masdar tersebut tidak boleh disighot tasghir atau dibentuk kecil. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sehingga kita tidak boleh mengatakan a'jabani buraibuka zaidan. A'jaba membuat kagum, ni kepadaku,
Buroi buka apa pukulan kecilmu Zaidan kepada Zaid. Hal ini adalah salah. Karena dalam susunan ini masdarnya dibentuk tasghir, yaitu bentuk dengan makna kecil. Manakala masdar sudah dibentuk tasghir seperti ini, maka fungsi daripada masdar ini tidak dapat menasobkan kepada makmulnya, sehingga dalam susunan ini dinyatakan sebagai susunan yang salah. Kemudian yang keempat, yaitu makna daripada masdar tidak boleh terbatas. Maksudnya adalah tidak dibatasi dengan hitungan tertentu. Misalnya dengan menggunakan bentuk masdar marroh yang hanya menunjukkan makna satu kali atau beberapa kali. Sehingga tidak boleh kita menggunakan lafadz a'jabatni borbatuka Zaidan. A'jabat membuat kagum ni kepadaku, borbatuka apa satu pukulanmu Zaidan kepada Zaid. Ini adalah susunan yang salah. Karena di dalam susunan ini masdarnya dibatasin dengan bentuk masdar marroh yang hanya mengandung makna yang maknanya terbatas dengan hanya satu kali pekerjaan. Dalam hal ini maknanya adalah satu kali pukulan. Sehingga dalam susunan ini masdar marroh tidak dapat menasobkan kepada makmulnya. Dan sekali lagi susunan ini dinyatakan sebagai susunan yang salah. Atau contoh yang lain seperti lafadz a'jabatni borbatuka Zaidan. A'jabat membuat kagum ni kepadaku, borbatuka apa beberapa pukulanmu Zaidan kepada Zaid. Sama dengan contoh yang di atas, di mana masdarnya di sini dibentuk dengan masdar marroh yang dalam hal ini maknanya terbatas hanya pada beberapa pukulan saja. Sehingga dalam susunan ini masdarnya tidak dapat beramal atau menasobkan kepada makmulnya. Jadi ini yang dimaksud dengan masdar tidak boleh mengandung makna yang terbatas. Artinya tidak boleh menggunakan masdar marroh, yaitu masdar yang membatasin maknanya dengan satu kali atau beberapa kali pekerjaan. Kemudian yang kelima adalah masdar tersebut tidak boleh disifati. Sehingga kita tidak boleh mengatakan a'jabani borbuka asyadid Zaidan. Ini adalah susunan yang salah. A'jaba membuat kagum ni kepadaku, borbuka apa pukulanmu, asyadidu yang sangat Zaidan kepada Zaid. Dalam susunan ini lafadz borbuka yaitu masdar di sini disifatin dengan lafadz asyadid, sehingga hal inilah yang membatalkan masdar itu dapat menasobkan kepada makmulnya. Namun manakala sifat ini jatuh setelah makmulnya, yaitu kalimat isim yang dinasobkan, maka fungsi daripada masdar ini kembali normal. Artinya masdar ini dapat berfungsi menasobkan kepada makmulnya. Contohnya seperti lafadz a'jabani borbuka Zaidan asyadidu. Maka hal ini diperbolehkan. A'jaba membuat kagum ni kepadaku, borbuka apa pukulanmu Zaidan kepada Zaid, asyadidu yang dahsyat atau yang keras. Hal ini diperbolehkan. Jadi sekali lagi, manakala masdarnya di sini disifatin dan sifatnya tersebut terletak sebelum makmulnya, maka susunan ini membatalkan fungsi daripada masdar, yaitu dia tidak bisa menasobkan kepada makmulnya. Namun manakala sifatnya itu terletak setelah makmulnya, maka fungsi daripada masdar tersebut kembali seperti normal, yaitu dia dapat menasobkan kepada makmulnya. Jadi yang pertama ini adalah susunan yang salah, sementara yang kedua ini adalah susunan yang benar. Kemudian
Kemudian yang keenam yaitu keberadaan daripada masdar ini harus tampak, tidak boleh dibuang atau diperkirakan, sehingga kita tidak boleh mengatakan a'jabani Zaidan. Ini adalah susunan yang salah karena memang masdarnya di sini tidak tampak dalam penulisan atau masdarnya di sini diperkirakan di dalam penulisan. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu antara masdar dengan ma'mulnya di sini tidak terpisah. Jadi syarat yang ketujuh ini agar masdar dapat berfungsi seperti fiil, yaitu masdar ini dapat menasobkan kepada maf'ul bih, dia tidak boleh terpisah dengan sesuatu yang lain. Misalnya terpisah dengan sifat, seperti pada contoh pada syarat sebelumnya, yaitu pada syarat yang kelima. Atau contoh yang lain seperti lafadz inna borba Zaidin syadidun bakron. Inna sesungguhnya borba Zaidin, pukulannya Zaid, syadidun ialah keras, bakron kepada bakar. Susunan ini adalah susunan yang salah karena dalam susunan ini masdarnya tidak dapat berfungsi menasobkan kepada ma'mulnya karena antara masdar dengan ma'mulnya di sini dipisah dengan kalimat yang lain yang dalam hal ini dipisah oleh khobar daripada inna. Jadi syarat yang ketujuh ini antara masdar dengan ma'mulnya di sini tidak boleh dipisah. Manakala tidak dipisah maka masdar itu dapat menasobkan kepada ma'mulnya. Jadi contohnya seperti lafadz inna dorba Zaidin bakron syadidun. Inna sesungguhnya dorba Zaidin, pukulannya Zaid, bakron kepada bakar, syadidun ialah keras. Maka hal ini masdar dapat berfungsi secara normal, yaitu dapat menasobkan kepada ma'mulnya. Dan yang kedelapan adalah masdar tidak boleh diakhirkan. Maksudnya adalah posisi daripada masdar tersebut tidak boleh diakhirkan dari ma'mulnya. Jadi ma'mul terlebih dahulu baru kemudian masdar. Hal ini tidak diperbolehkan. Contohnya seperti lafadz a'jabani Kholidan dorbuka. Hal ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena masdarnya di sini posisinya diakhirkan dari ma'mulnya. A'jaba membuat kagum ni kepadaku, Kholidan kepada Khalid, dorbuka apa pukulanmu. Hal ini tidak diperbolehkan. Ini adalah ketentuan-ketentuan di mana masdar dapat berfungsi sebagaimana kalimat fi'il, yaitu dia dapat menasobkan maf'ulnya sebagai maf'ul bih. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.